semangat. Dibenerin? Ditata kembali ya? Oh iya, berarti nanti sampaikan juga ke teman-teman ya bahwa Caca sama Nara sudah punya ide. Kalau lihat seperti itu lagi, kita bikin keyakinan kelas loh bahwa teman-teman nanti ada usulan dari teman-teman Caca dan Nara juga. Kalau lihat kursi kayak gitu lagi sebaiknya diapain? Benerin. Makasih ya Caca ya sama Nara ya. Makasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu pengurus TKA Bauna Pertomulan yang kami hormati, Ibu guru TKA Bauna Pertomulan yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan khususnya bagi saya untuk berbagi budaya positif yang akan saya sampaikan kepada panjenengan semua pada hari ini dengan harapan apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan keikutsertaan saya di guru penggerak angkatan 11 ini bermanfaat untuk panjenengan semua, terutama untuk TKA Bauna Pertomulan ibu-ibu nggih. Sholawat serta salam tak lupa kami aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau dari yang lahir, amin Allahumma amin. Baik ibu-ibu yang kami hormati, pertama saya perkenalkan dulu. Di sini saya mungkin panjenengan sudah tahu, namun ketika saya berdiri di sini sebagai apa panjenengan juga harus tahu, ya. Saya Sohi, perwakilan dari TKA Bauna Pertomulan yang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan, yang pada kesempatan kali ini saya sudah memasuki di modul 1.4 khususnya dalam pengibasan budaya positif yang harus saya imbaskan kepada terutama untuk komunitas belajar, dan saya khususkan hari ini adalah bagi lembaga saya sendiri yaitu TKA Bauna Pertomulan, dengan harapan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya yang masih mengambil program pendidikan. Semoga ada kebermanfaatannya untuk kita semua ibu-ibu ya. Dan nanti mohon saran, masukan atau apapun yang sekiranya bisa membangun kegiatan ini untuk keberlangsungan mengenai kemajuan TKA Bauna Pertomulan. Baik. Nah, di pengibasan ini saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif ya, di mana budaya positif ini sebenarnya tidak jauh dengan yang namanya kalau kita bisa samakan itu pembiasaan positif gitu. Cuman ini ada sedikit pembedaan kosakata atau pembedaan kalimat. Mungkin kalau di TK kita sudah terbiasa dengan pembiasaan positif karena kita khususnya di lembaga keagamaan, jadi hal-hal yang berbau dengan kekarakteran positif pembiasaan itu sudah biasa ibu-ibu, mungkin dengan budaya salim, budaya nanti kita berdoa sebelum makan, budaya kita kalau makan pakai tangan kanan dan sebagainya, itu insya Allah sudah kita terapkan. Namun alangkah lebih baiknya ketika kita ada ilmu yang mungkin lebih atau bisa menyempurnakan apa yang sudah kita ada di lembaga kita, mudah-mudahan dengan ada penyempurnaan ilmu ini menjadi lebih bermanfaat, terutama untuk lembaga kita, gitu ya. Baik, di sini saya akan menerangkan beberapa apa itu pengertian mengenai budaya positif. Namun sebelumnya kita ketahui dulu mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Terlihat tidak ibu-ibu? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan
pendidikan adalah menuntun. Saya sambil duduk ya Ibu ya, ya tidak terlalu tinggi. Menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, saya lanjutkan ya Ibu ya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari terkait dengan disiplin positif ya? Baik, disiplin positif yaitu kebutuhan dasar, nilai, kebajikan, dan keyakinan kelas. Segitiga restitusi, posisi kontrol disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak, kontrol diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai, kebajikan, dan keyakinan kelas. Segitiga restitusi, posisi kontrol disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan kebebasan, kesenangan tujuan. Kesenangan tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip yang dianut seorang menstabilkan identitas validasi. Di sini terdapat juga kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan dasar di sini salah satunya adalah yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Posisi kontrol. Posisi kontrol di sini diantaranya adalah sebagai pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti setelah itu kita pahami, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu nanti terdapat 3 komponen Ibu. Segitiga restitusi itu kalau kita gambarkan seperti ini Bu. Ketika kita mengajar di kelas, pasti kita akan menemukan suatu masalah. Suatu masalah di sini biasanya ada guru. Nah, ketika masuk di posisi kontrol, nah kita biasanya akan bertindak di poin yang mana? Karena dengan adanya ilmu ini, materi ini diharapkan kita yang mungkin masih menggunakan di poin 1, 2, 3, 4 sudah perlahan-lahan kita hilangkan supaya kita bisa menjadi sebagai manajer. Manajer di sini artinya luas. Kita satu persatu dulu. Pemberi hukuman. Karena kita sebagai guru pasti akan menemukan masalah di kelas. Masalah di kelas di sini. Masalah kelas di sini. Contoh, ketika anak datang terlambat di kelas. Nah, ketika kita sebagai guru, kita akan bertindak sebagai apa ketika kita menemukan masalah anak datang terlambat? Yang pertama sebagai pemberi hukuman. Biasanya ini sangat marah karena apa? Merasa bahwa itu suatu kesalahan murid. 100% pasti harus dihukum ini. Berarti kita sebagai guru ketika sudah melakukan itu, kita berarti bertindak sebagai pemberi hukuman. Terus ada juga yang muncul dari anak, ditulis sama bu guru. Maka pakai tangan kanan. Dan tulisan-tulisan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu munculnya dari permasalahan dan solusi atau kesepakatan yang munculnya dari anak. Jadi apa yang disepakati anak-anak itu juga nanti akan dilaksanakan anak ketika anak melakukan kesalahan juga. Anak juga akan mencoba untuk memperbaiki ketika dia melakukan kesalahan. Karena apa? Itu keyakinan kelas dibuat sendiri oleh anak. Kembalinya lagi ke anak. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Sampai di sini paham Ibu? Paham ya? Ada pertanyaan? Jika tidak, tak lanjut deh. Nah, di sini perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah? Karena ini
bagian dari tugas saya. Jadi saya mengumpamakan ini terhadap apa yang terjadi di saya, Ibu. Nanti ini bisa diterapkan kepada ibu-ibu semua ketika panjenengan sudah memahami materi ini, nanti bisa digunakan melalui versi benar. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan emosi ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Dalam artian tadi, tadi kan kita harus sadar ya Bu, yang pertama bahwa setiap manusia akan melakukan kesalahan. Jadi itu akan meminimalisir kita bahwa anak itu harus sempurna, tidak, pasti melakukan kesalahan. Jadi minimal akan mengurangi emosi kita karena kita paham, oh pasti ada salah. Walaupun tidak 100% ya Ibu ya. Terus berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul. Dan saya mencoba memposisikan diri saya, mendorongnya serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika anak tadi berlaku main sembarangan, mungkin tidak mau membereskan alat mainnya tadi, kita coba diskusikan, teman-teman, ketika kita bermain, kita tidak kembalikan lagi ke tempat semula. Apabila ada barang-barang yang tidak sesuai pada posisi kontrol, posisi kontrol di sini diantaranya adalah sebagai pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti setelah itu kita pahami, kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu nanti terdapat 3 komponen Ibu. Segitiga restitusi itu kalau kita gambarkan seperti ini Bu. Ketika kita mengajar di kelas, pasti kita akan menemukan suatu masalah. Suatu masalah di sini biasanya ada guru. Nah, ketika masuk di posisi kontrol, nah, kita biasanya akan bertindak di poin yang mana? Karena dengan adanya ilmu ini, materi ini diharapkan kita yang mungkin masih menggunakan di poin 1, 2, 3, 4 sudah perlahan-lahan kita hilangkan supaya kita bisa menjadi sebagai manajer. Manajer di sini artinya luas. Kita satu persatu dulu. Pemberi hukuman, karena kita sebagai guru pasti akan menemukan masalah